Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzan. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang fungsi dasar pada database Oracle, di mana diantaranya ada self join dan hierarchical queries, group function, ada max, min, sum, dan average. Yang ketiga ada count dan distinct. Yang keempat using group by dan having clause. Yang kelima using roll up, cube, dan grouping set. Baiklah, yang pertama kita login dulu, buka SQL dan login ke user, lalu kita klik table. Nah, ini saya sedang membuat tabel perusahaan, dan selanjutnya kita melakukan langkah yang pertama ialah self join. Self join itu ialah menggabungkan dengan tabel itu sendiri, di mana database membaca tabel itu ada dua, yang sebenarnya tabel itu hanya ada satu. Nah, ini select karyawan, nama karyawan, ID, manager nama sebagai nama manager dari tabel perusahaan, karyawan join perusahaan, manager on karyawan, ID manager ID pegawai. Nah, akan muncul seperti ini. Baiklah, yang kedua ada hierarchical query. Ini kita dengan menggunakan ini kita bisa melihat orang yang bekerja untuk siapa dan seterusnya dengan query ini. Kita dapat membangun bagan organisasi. Nah, yang pertama kita akan menggunakan report to, yaitu ini orang ini berhubungan dengan yang ini dengan yang ini. Caranya ya gini. Ini sintaknya select nama, report to, prior name as dari atas ke bawah, from perusahaan, tabel perusahaan, ID manager. Nah, di sini dijelaskan Dodi melapor ke Ahmad, Ali melapor ke Dodi, Apit melapor ke Ali, Tempur melapor ke Apit, Surya melapor ke Tempur, Roni melapor ke Surya, Ogut melapor ke Roni. Seperti itu. Nah, query selanjutnya ada level. Level yang dimaksud di sini ialah menampilkan para pekerja yang berupa angka. Semakin kecil nilai levelnya, semakin tinggi jabatannya. Caranya yaitu pertama, yaitu sintaknya seperti ini: select level, nama, report to. Jadi tinggal kita kasih level aja tulisannya di sini. Sama juga dengan yang di atas. Nah, muncul level 1. Level 1 Ahmad, yang berarti ketuanya atau direktur. Kemudian Dodi, Ali, Apit, Tempur, Surya sampai Ogut. Makin rendah, makin tinggi nilai levelnya, semakin rendah jabatannya. Lalu yang ketiga ada LPAD, yaitu query yang menggunakan underscore sebagai mengganti level angka. Ini sama dengan query level tadi, cuma dia berbentuk underscore. Semakin banyak underscore-nya, semakin rendah jabatannya. Nah, sintaknya seperti ini: select LPAD, nama, length nama, panjang nama, level kali 2 underscore from perusahaan, dimulai dari nama Ahmad. Nah, akan muncul ini Ahmad tidak ada underscore, berarti paling tertinggi. Semakin bawah, semakin ke bawah, semakin banyak underscore-nya, berarti jabatannya semakin rendah. Sama seperti level tadi, cuma dia berganti menjadi bentuk underscore. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke group function. Yang pertama ada max, itu nilai max ialah kita mencari nilai dari data yang memiliki nilainya tertinggi. Select max, gaji from perusahaan. Ini kita mencari nilai maksimal dari gaji yang ada di tabel perusahaan. Kita enter. Nah, gaji yang paling besar ada bernilai 15 juta. Lalu selanjutnya nilai terendah, gaji terendah atau min. Nah, nilai terendah adalah 900.000 rupiah. Sum berarti menjumlahkan semua gaji dari semua pegawai. Nah, jumlah semua gaji yang dikeluarkan untuk semua pegawai ada 37.600.000 average atau rata-rata dari nilai gajinya. Nah, gaji rata-ratanya berada di kisar 470.000. Lalu ada juga kita mencari berapa banyak data yang memiliki ID yang sama dengan 220.
Nah, dia mendeteksi ada 3 yang memiliki ID-nya sama. Nah, ini ID departemennya ada 220, ada 3 yang sama. Selanjutnya ada distinct. Distinct yang berfungsi untuk menampilkan perbedaan data pada sebuah kolom. Ini seperti ini query-nya, select distinct pekerjaan from perusahaan. Nah, di dalam tabel pekerjaan ada beberapa data yang berbeda, seperti ada pekerjaannya sebagai manajer, core lab, big boss, kasir, dan sales. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, ialah using group by. Using group by ini berfungsi sebagai membagi tabel menjadi grup-grup kecil. Ini query-nya seperti ini, select ID departemen, max gaji dari perusahaan, diurutkan dari menurut ID departemennya. ID 200 mendapatkan gaji 15 juta, sementara ID 210 mendapatkan gaji 10 juta. Ini dia lebih spesifik, ID sekian ini mendapatkan gaji berapa maksudnya, seperti itu. Nah, yang satu lagi sama juga, kita cuma menambahkan count, ada tambahan count. Di sini ada tambahan count. Ini menunjukkan ini berapa banyak nanti masing-masing ID itu ada berapa orang dan berapa pula gaji yang didapat. Seperti ini, core lab ID 220 ada 3 orang. Seperti itu cara kerjanya. Lalu ada yang selanjutnya adalah having count. Having count ini untuk membatasi grup yang dikembalikan dari group by tadi. Query-nya seperti ini, select ID departemen, max gaji. Dia membuat yang count-nya yang memiliki banyak lebih dari 1. Seperti ID 220 ada 3 dan ID 230 ada 2. Yang masing big boss, manager, dan sales, ID yang lainnya hanya ada 1, jadi nggak dibikin. Jadi yang dibikinnya hanya yang memiliki nilai lebih dari 1, karena di sini nilainya memiliki nilai lebih dari 1. Lalu selanjutnya ada group by roll up. Ini menampilkan subtotal dari sebuah grup. Query-nya seperti ini, select ID departemen, pekerjaan, sum gaji from dari perusahaan, di mana ID-nya kecil dari 220. Nah, jadi yang ditampilkan di sini yang memiliki ID di bawah 220. Jadi yang ditampilkan hanya ID 200 dan 210. Dan yaitu yang kerjanya adalah big boss, manager, dan gajinya sekian. Lalu ada juga group by cube atau kotak pada query yang belum menggunakan kolom yang terpisah. From perusahaan where ID, group by cube, hanya beda ininya. Ini by roll up, ini by cube. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada group function. Group function ini biasanya digunakan pada database yang besar dan kompleks. Query-nya seperti ini, select ID departemen, pekerjaan. Ini penggabungan dari beberapa query yang dijadikan satu. Nah, nanti kan muncul seperti ini. Enter. Gabungan dari beberapa query, jadilah seperti ini. Jadi lebih kompleks dan untuk data yang besar sangat cocok menggunakan query yang terakhir ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.